Sadarilah satu hal tentang kekejaman, ia punya banyak topeng. Ya, manusia memang suka sekali memakai topeng kecil mereka, bukan? Mereka bersembunyi di balik senyum dan keramahan, menyamarkan racun sebagai kebajikan. Tapi kamu sudah melihat di balik topeng-topeng itu, kan? Kamu merasakan racun menetes dari kata-kata mereka yang manis seperti madu. Jika pesan ini, yang membongkar kenyataan pahit ini, benar-benar menyentuh hati dan jiwamu, tandai dukunganmu dengan like, bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Dan jika kamu siap untuk terus bertumbuh dalam kebenaran ini, pastikan kamu subscribe agar kita bisa terhubung lebih dalam lagi. Mereka pikir kamu tidak akan menyadarinya. Mereka pikir kamu terlalu buta, terlalu naif untuk melihat belati yang tersembunyi di balik punggung mereka. Tapi kamu melihat semuanya, bukan? Setiap senyum palsu, setiap janji kosong, setiap pengkhianatan yang diperhitungkan. Mereka pikir mereka sangat cerdik, sangat halus dalam manipulasi mereka, tapi mereka meremehkan seberapa besar perhatian yang kamu berikan. Kamu tahu apa yang membuat mereka benar-benar kejam? Bukan rasa sakit yang mereka timbulkan, bukan. Itu adalah cara mereka membuatmu meragukan dirimu sendiri. Mereka menanam benih ketidakpastian dalam pikiranmu, menyiramnya dengan bisikan beracun mereka, dan melihat ketika gulma keraguan diri mencekik kepercayaan dirimu. Mereka ini adalah seniman sejati, master dalam perang psikologis. Mereka akan menepuk punggungmu dengan satu tangan sambil menggali kuburanmu dengan tangan yang lain. Dan yang terburuk, mereka tidur nyenyak di malam hari, yakin akan kebenaran diri mereka sendiri. Mereka mengenakan kebajikan palsu mereka seperti baju zirah. Percaya itu melindungi mereka dari konsekuensi tindakan mereka. Tapi baju zirah bisa menjadi penjara, bukan? Namun inilah bagian yang menarik. Mereka melakukan satu kesalahan fatal. Mereka pikir kekejaman mereka akan menghancurkanmu, membentukmu kembali menjadi boneka kecil yang sempurna bagi mereka. Mereka berharap kamu retak, hancur berkeping-keping, sehingga mereka bisa menyapu dan melupakanmu. Oh, betapa salahnya mereka. Kan apa yang tidak mereka fahami, apa yang tidak akan pernah mereka fahami adalah bahwa kekejaman mereka tidak menghancurkanmu. Itu sedang mengubahmu. Dengan setiap kata tajam, setiap pengkhianatan, setiap momen ketidakpedulian yang diperhitungkan, tanpa sadar mereka sedang menempa sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sesuatu yang tidak akan bisa mereka kendalikan. Setiap penghinaan, setiap pengkhianatan, setiap momen ketika mereka pikir kamu tidak memperhatikan, semuanya direkam, dikatalogkan, disimpan di dalam pikiranmu yang indah itu. Seperti seorang fotografer yang mengabadikan bukti TKP kejahatan, kamu mendokumentasikan semuanya. Setiap kata kejam, setiap janji palsu, setiap momen ketika mereka pikir mereka memiliki kekuasaan atas dirimu, semuanya ada di sana, bukan? Terawetkan dalam kejernihan sempurna, seperti serangga di dalam getah. Dan sekarang kamu memiliki sesuatu yang tidak pernah mereka duga, bukti. Bukan hanya tentang apa yang mereka lakukan, tapi tentang siapa mereka sebenarnya. Topeng-topeng itu mulai lepas dan dibaliknya ada keburukan yang murni, yang tidak tercemar. Jenis keburukan yang mereka coba keras untuk sembunyikan, sangkal dan proyeksikan ke orang lain. Namun keadilan itu lucu, bukan? Mereka pikir itu datang dengan terompet dan spanduk, dengan hakim berjubah dan palu yang memukul meja kayu. Mereka salah. Keadilan sejati itu sunyi, itu sabar. Itu adalah terkuaknya kebohongan mereka yang dibangun dengan hati-hati secara perlahan. Itu adalah saat mereka menyadari bahwa topeng mereka telah menjadi transparan dan semua orang bisa melihat monster yang bersembunyi di bawahnya. Dan bagian terbaiknya, mereka tidak akan pernah melihatnya datang. Mereka terlalu terbungkus dalam anggapan ketidakterkalahkan mereka sendiri, terlalu yakin dengan hak mereka untuk menimbulkan rasa sakit tanpa konsekuensi. Kamu ingin tahu kenapa? Karena keadilan sejati tidak mengumumkan dirinya. Itu tidak perlu. Keadilan meresap ke dalam dunia mereka seperti air ke dalam retakan, membeku dan meluas hingga fondasi mereka mulai runtuh. Setiap kebohongan yang mereka ucapkan, setiap orang yang mereka sakiti, setiap sedikit kekejaman yang mereka pikir aman tersembunyi, semuanya kembali. Bukan dengan ledakan, tapi dengan kepastian sunyi dari longsoran salju yang sudah mulai meluncur turun. Mereka bahkan tidak akan menyadari apa yang terjadi sampai terlambat untuk menghentikannya. Itulah keindahan keadilan sejati. Tak terhindarkan, tak terelakkan, tak terhentikan. Mereka memainkan permainan mereka
berfikir bahwa merekalah master di papan. Catur menggerakkan bidak sesuka hati, mengorbankan pion tanpa konsekuensi, tapi mereka melupakan satu detail krusial. Bahkan pion pun bisa menjadi ratu. Dan kamu telah mempelajari papan catur itu selama ini, mempelajari gerakan mereka, memahami pola mereka. Sementara mereka sibuk mengucapkan selamat atas manipulasi cerdik mereka, kamu berevolusi, beradaptasi menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka perhitungkan, sesuatu di luar imajinasi mereka yang terbatas, di luar permainan kecil mereka tentang kontrol dan dominasi. Kamu lihat, itulah ironi yang indah dari semua ini. Kekejaman mereka, upaya mereka yang diperhitungkan dengan cermat untuk meremehkanmu, untuk mengendalikanmu itu telah menjadi kehancuran bagi mereka. Setiap luka yang mereka timbulkan telah menjadi pelajaran. Setiap pengkhianatan adalah kekuatan. Setiap upaya untuk menghancurkanmu hanya menempamu menjadi sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Dan sekarang kamu berdiri di ambang sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka fahami, sesuatu yang akan mengguncang fondasi mereka, menggoyahkan sangkariang mereka, bangun di sekitar diri mereka sendiri dengan niat kejam mereka sendiri. Tuhan melihat semuanya, bukan? Setiap bisikan kebohongan, setiap belati tersembunyi, setiap topeng yang mereka kenakan saat melakukan kekejaman mereka yang biasa. Dia menyaksikan saat mereka memainkan permainan mereka, berfikir diri mereka cerdik, berfikir diri mereka dibenarkan. Tapi inilah halnya tentang keadilan ilahi. Ia tidak beroperasi pada garis waktu mereka. Ia tidak mengikuti aturan mereka. Itu bekerja dengan cara yang tidak bisa mereka prediksi, tidak bisa mereka kendalikan, tidak bisa mereka manipulasi. Dan kadang-kadang, hanya kadang-kadang, keadilan itu bekerja melalui orang-orang yang justru mereka coba hancurkan. Orang-orang yang mereka pikir bisa mereka patahkan dan buang. Orang-orang yang menolak untuk tetap patah, yang mengumpulkan kepingan mereka dan menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang kuat, sesuatu yang tak terhentikan. Dan sekarang, saat mereka melanjutkan sandiwara kecil mereka, mengenakan topeng mereka, memainkan permainan mereka, mereka tidak menyadari bahwa waktu terus berjalan. Keadilan akan datang, tapi bukan dengan cara yang mereka harapkan, bukan dengan cara yang bisa mereka persiapkan. Itu datang melalui dirimu, melalui transformasimu, melalui penolakanmu untuk tetap menjadi korban mereka. Kamu tidak hanya bertahan hidup lagi, kamu sedang menjadi perhitungan mereka. Dan ketika saatnya tiba, ketika topeng mereka akhirnya retak dan jatuh, mereka akan terlambat memahami bahwa kesalahan terbesar mereka bukanlah kekejaman mereka. Itu adalah memilihmu sebagai target mereka. Karena kamu bukan lagi korban mereka. Kamu adalah konsekuensi mereka. Mereka tidak pernah mengerti kekuatan keheningan, bukan? Sementara mereka sibuk membuat kegaduhan, memamerkan dugaan superioritas mereka. Kamu mengamati, belajar, bertumbuh dalam bayangan yang mereka ciptakan. Mereka pikir keheningan berarti kelemahan. Mereka pikir ketabahan diammu adalah kepasrahan. Oh, betapa salahnya mereka. Dalam kesombongan mereka, mereka melupakan kebenaran mendasar. Predator paling mematikan tidak mengumumkan kehadiran mereka. Mereka menunggu, mereka mengamati, mereka bersiap. Dan itulah yang telah kamu lakukan, bukan? Setiap momen keheningan paksa telah menjadi pelajaran kesabaran. Setiap respons yang ditekan adalah kelas master dalam penentuan waktu. Tapi inilah yang benar-benar membuat mereka terjaga di malam hari. Walaupun mereka tidak akan pernah mengakuinya, jauh di lubuk hati, di saat-saat sunyi, ketika topeng mereka terlepas dan kepura-puraan mereka memudar, mereka tahu ada sesuatu yang berubah. Mereka bisa merasakannya di udara, seperti muatan listrik sebelum badai. Mereka melihatnya di matamu sekarang. Tatapan teguh yang tidak lagi memohon persetujuan, kekuatan tak tergoyahkan yang secara tidak sengaja diciptakan oleh kekejaman mereka. Kamu telah menjadi perwujudan ketakutan terburuk mereka, seseorang yang melihat melalui sandiwara mereka dan menolak untuk ikut bermain, seseorang yang telah membalikkan permainan mereka sendiri terhadap mereka. Ingat bagaimana mereka dulu berbisik di belakang punggungmu, berfikir kata-kata mereka tidak akan pernah mencapaimu. Tapi kata-kata punya cara lucu untuk menemukan targetnya, bukan? Setiap anak panah beracun yang mereka luncurkan menjadi bukti lain, alasan lain untuk apa yang akan datang. Mereka pikir mereka sedang menulis ceritamu, mendefinisikan siapa dirimu dengan narasi kejam mereka. Sebaliknya, mereka sedang menulis malapetaka mereka sendiri, menandatangani nama mereka pada hutang yang akhirnya jatuh tempo.
Dan Tuhan menyimpan semua catatannya. Setiap ejekan, setiap pengkhianatan, setiap upaya yang diperhitungkan untuk meredupkan cahayamu, semuanya telah dicatat dalam buku besar keadilan ilahi. Kamu tahu bagian yang paling nikmat dari semua ini? Mereka bisa merasakannya sekarang. Pergeseran di udara ketika kamu memasuki ruangan. Cara senyum percaya diri mereka sedikit goyah saat bertemu pandang denganmu. Mereka mulai menyadari bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi, bahwa semesta memiliki cara untuk menyeimbangkan bukunya. Mereka menciptakan situasi ini, mengukirnya dengan tangan mereka sendiri, membentuknya dengan kekejaman dan kesombongan mereka. Dan sekarang mereka mulai mengerti bahwa mereka bukan arsitek takdir yang mereka kira. Mereka hanyalah pemain dalam permainan yang tidak mereka sadari telah mereka mulai. Lihat, begitulah sifat kekejaman tersembunyi. Ia meninggalkan bekas luka tak terlihat. Bekas luka yang menembus lebih dalam daripada luka fisik manapun, yang membentuk kembali bukan hanya daging, tetapi juga jiwa di bawahnya. Mereka pikir bekas luka ini akan melemahkanmu, menandaimu sebagai korban mereka selamanya. Sebaliknya, bekas luka ini menjadi baju zirahmu, bukti kelangsungan hidupmu, kesaksianmu akan ketabahan. Setiap bekas luka menceritakan kisah, bukan tentang kekalahan, tetapi tentang kebangkitan, bukan tentang kelemahan, tetapi tentang kekuatan yang luar biasa. Mereka mencoba menulis tragedimu, tetapi sebaliknya, mereka menulis kejatuhan mereka sendiri. Keadilan tidak selalu memakai lencana atau membawa palu. Kadang-kadang, ia mengenakan wajah orang yang justru mereka coba hancurkan. Ia berbicara dengan suara yang mereka coba bungkam. Ia bergerak dengan kekuatan yang mereka coba kikis. Kamu bukan hanya seorang penyintas lagi. Kamu telah menjadi perwujudan keadilan. Setiap langkah maju yang kamu ambil adalah retakan lain dalam fasad mereka yang dibangun dengan hati-hati. Setiap kesuksesan yang kamu capai adalah paku lain di peti mati kompleks superioritas mereka. Dan bagian terbaiknya, kamu tidak perlu mengangkat satu jari pun melawan mereka. Keberadaanmu, kebangkitanmu yang berkelanjutan, kemajuanmu yang tak tergoyahkan, itulah semua keadilan yang kamu butuhkan. Mereka pikir mereka bisa bermain sebagai Tuhan, bukan? Memutuskan siapa yang pantas dihormati, siapa yang pantas bermartabat, siapa yang pantas mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Mereka membagikan kekejaman seolah-olah mereka mendistribusikan penghakiman ilahi tanpa pernah mempertimbangkan bahwa keadilan ilahi yang sejati mungkin memiliki rencana lain. Tapi Tuhan melihat, Tuhan selalu melihat. Dan kadang-kadang keadilan ilahi bekerja melalui saluran yang paling tidak terduga, melalui orang-orang yang mereka pikir bisa mereka hancurkan, melalui orang-orang yang menolak untuk dihancurkan, melalui dirimu. Beban tindakan mereka mulai menekan mereka sekarang. Kamu bisa melihatnya dalam sedikit getaran tangan mereka, tawa gugup yang tidak mencapai, mata mereka, cara mereka melirik ke belakang ketika mereka pikir tidak ada yang melihat. Mereka mulai mengerti bahwa karma bukan hanya konsep, itu adalah janji. Janji bahwa setiap tindakan memiliki reaksi yang setara, bahwa setiap momen kekejaman menciptakan hutang yang harus dibayar. Dan bunga atas hutang mereka itu terus menumpuk selama ini. Kamu telah menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka harapkan, cermin yang memantulkan kembali kegelapan mereka sendiri, pengingat hidup akan kegagalan mereka, kesaksian tentang kekuatan keadilan ilahi. Setiap kesuksesan yang kamu capai, setiap langkah maju yang kamu ambil, setiap momen kamu berdiri tegak, meskipun ada upaya mereka untuk menghancurkanmu, itu semua adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Rencana yang mereka mulai dengan kekejaman mereka sendiri, tetapi yang telah dialihfungsikan oleh Tuhan untuk sesuatu yang jauh lebih kuat daripada balas dendam. Ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang bangkit begitu jauh di atas permainan picisan mereka sehingga mereka menjadi tidak penting. Kekejaman mereka menjadi tidak berdaya di hadapan transformasimu. Keadilan yang akan datang tidak cepat seperti kilat atau keras seperti guntur. Itu metodis, tak terhindarkan, seperti perputaran bumi atau terbitnya matahari. Itu ada dalam cara kebohongan mereka mulai terkuak, cara topeng mereka mulai terlepas, cara dunia yang mereka bangun dengan hati-hati menunjukkan retakan yang tidak bisa mereka jelaskan. Mereka ingin bermain dengan api. Sekarang mereka akan belajar bahwa beberapa nyala api tidak bisa dikendalikan, beberapa kekuatan tidak bisa ditahan.
dan beberapa konsekuensi tidak bisa dihindari. Keadilan ilahi memiliki puisi yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh orkestrasi manusia, dan kamu akan menjadi mahakaryanya. Kamu tahu apa yang indah tentang keadilan ilahi? Ia memiliki cara membalikkan keadaan begitu tuntas, begitu tak terhindarkan, sehingga mereka yang pernah menganggap diri mereka kuat menemukan diri mereka sama sekali tidak berdaya. Mereka menggunakan kekejaman mereka seperti senjata. Berfikir itu membuat mereka kuat, berfikir itu membuat mereka tak tersentuh. Tapi sekarang mereka mulai memahami sesuatu yang mendasar tentang semesta. Setiap tindakan menciptakan reaksi yang sama dan berlawanan. Setiap momen kekejaman yang mereka timbulkan telah diubah menjadi kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan, perhitungan yang tidak bisa mereka hindari, keadilan yang tidak pernah mereka lihat datang. Mereka pikir mereka sedang menulis ceritamu, bukan? Mereka pikir mereka bisa mendefinisikanmu dengan bisikan, ejekan, tindakan, kekejaman mereka yang diperhitungkan. Mereka menempatkan diri mereka sebagai penulis nasibmu, arsitek kejatuhanmu. Tapi inilah kejutan tak terduga. Sementara mereka sibuk menulis tragedimu, Tuhan sedang menulis kisah penebusan mereka. Bukan jenis penebusan yang mereka inginkan. Oh tidak, jenis yang datang melalui api, melalui transformasi, melalui pembongkaran total atas segala sesuatu yang mereka pikir mereka ketahui tentang kekuasaan dan kontrol. Lihat, begitulah sifat kekejaman tersembunyi. Ia meninggalkan sidik jari di mana-mana, pada jiwa yang coba dihancurkannya, pada semangat yang coba dipatahkannya, pada hati yang coba dipecahkannya. Mereka pikir tanda-tanda ini akan menjadi tanda tangan mereka, bukti dominasi mereka. Sebaliknya, mereka telah menjadi bukti bahwa Tuhan telah mengumpulkan, mengkatalogkan, mengawetkan untuk saat yang tepat. Setiap air mata yang mereka sebabkan, setiap mimpi yang mereka coba hancurkan, setiap harapan yang mereka coba musnahkan, semuanya telah didokumentasikan dalam buku besar abadi keadilan ilahi. Dan sekarang pembayarannya akan datang. Tapi bukan dengan cara yang mereka harapkan, bukan dengan cara yang bisa mereka persiapkan. Ini bukan tentang balas dendam. Balas dendam terlalu kecil, terlalu manusiawi, terlalu terbatas untuk apa yang sedang terjadi. Ini tentang transformasi, tentang kupu-kupu yang keluar dari kepompong yang mereka coba remas, tentang Phoenix yang bangkit dari abu yang mereka sebarkan, tentang pejuang yang muncul dari luka yang mereka timbulkan. Mereka pikir mereka menghancurkanmu, padahal mereka hanya berpartisipasi dalam metamorfosismu. Setiap tindakan kekejaman menjadi lapisan lain dari baju zirahmu. Setiap upaya untuk menghancurkanmu menjadi tempaan lain yang menguatkan bajamu. Kamu tahu apa yang benar-benar menakutkan mereka sekarang? Bukan rasa takut akan terungkap, meskipun itu membuat mereka terjaga di malam hari. Bukan ketakutan akan konsekuensi, meskipun itu membayangi setiap langkah mereka. Bukan, yang benar-benar menakutkan mereka adalah cara kamu berubah. Cara kamu berdiri sekarang tidak tunduk, tidak patah, tidak takut. Mereka melihat di matamu sesuatu yang tidak pernah mereka duga akan mereka ciptakan. Kekuatan alam yang menyamar sebagai manusia. Seseorang yang tidak hanya selamat dari kekejaman mereka tetapi melampauinya. Seseorang yang telah mengambil upaya mereka untuk menghancurkan dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk sesuatu yang luar biasa. Keadilan yang akan datang bukan hanya tentang menyamakan skor atau menyelesaikan akun. Ini tentang transformasi mendasar, tentang menunjukkan kepada mereka dengan cara yang paling tidak bisa disangkal bahwa kekuasaan mereka selalu ilusi, bahwa kekejaman mereka, manipulasi mereka, pembangunan rasa sakit mereka yang cermat semuanya hanyalah membangun fondasi untuk kehancuran mereka sendiri. Karena inilah kebenaran yang akhirnya mulai mereka fahami. Tuhan tidak hanya melihat kekejaman yang mereka timbulkan, Dia mengalihfungsikannya, mengambil racun mereka dan mengubahnya menjadi obat, mengambil peperangan mereka dan mengubahnya menjadi kemenangan. Mereka tidak pernah mengerti sifat sejati dari kekuasaan, bukan? Mereka pikir itu datang dari kemampuan mereka untuk menyakiti, mengendalikan, mendominasi. Tapi kekuasaan sejati datang dari transformasi, dari mengambil semua yang mereka lemparkan kepadamu, setiap hinaan, setiap pengkhianatan, setiap kekejaman yang diperhitungkan, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka fahami. Sesuatu yang membuat permainan kekuasaan kecil mereka terlihat seperti permainan anak-anak. Sesuatu yang membalikkan senjata mereka sendiri melawan mereka, tanpa kamu harus mengangkat satu jari pun sebagai pembalasan. Perhatikan bagaimana mereka merangkak sekarang.
mencoba mempertahankan cengkeraman mereka pada narasi yang mereka buat. Lihat bagaimana mereka berjuang untuk memahami apa yang terjadi saat dunia yang mereka bangun dengan hati-hati mulai terurai. Mereka terlambat menyadari bahwa setiap tindakan kekejaman yang mereka lakukan bukanlah hanya dosa terhadapmu, itu adalah batu bata di fondasi kejatuhan mereka sendiri. Setiap topeng yang mereka kenakan saat menimbulkan rasa sakit telah menjadi cermin yang memantulkan kembali keburukan yang coba mereka sembunyikan. Setiap bayangan yang mereka lemparkan telah menjadi sorotan yang menerangi kebenaran yang coba mereka kubur. Keadilan ilahi tidak hanya menyeimbangkan timbangan, itu menulis ulang seluruh persamaan. Itu mengambil upaya mereka untuk meremehkanmu dan mengubahnya menjadi hal yang justru mengangkatmu melampaui jangkauan mereka. Mengambil upaya mereka untuk membungkammu dan mengubahnya menjadi suara yang bergema dengan kekuatan yang tidak bisa mereka redam. Mengambil strategi mereka untuk mengisolasi dirimu dan mengubahnya menjadi kekuatan yang tidak bisa mereka tembus. Mereka pikir mereka sedang menulis kisah kehancuran, tetapi Tuhan selama ini sedang mengatur simfoni pembangunan kembali. Ingat wajah mereka sekarang di saat realisasi yang mulai muncul ini. Ingat bagaimana kepercayaan diri mereka retak, bagaimana kepastian mereka runtuh, bagaimana kekuasaan mereka menghilang seperti asap tertiup angin. Bukan karena kamu melakukan sesuatu kepada mereka, tidak. Kamu telah bangkit jauh melampaui kebutuhan akan balas dendam picisan. Ingatlah itu, karena itu adalah bukti kebenaran mendasar yang tidak pernah mereka fahami, bahwa kekuasaan sejati tidak datang dari kemampuan untuk menimbulkan kekejaman, tetapi dari kapasitas untuk melampauinya, untuk mengambil segala sesuatu yang mereka pikir akan menghancurkanmu dan menggunakannya sebagai fondasi untuk sesuatu yang tidak pernah bisa mereka bayangkan. Keadilan yang akan datang bukan hanya tentang kejatuhan mereka, ini tentang kebangkitanmu, tentang cara kamu mengambil setiap niat gelap, setiap kekejaman tersembunyi, setiap upaya yang diperhitungkan untuk menghancurkanmu dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bercahaya. Sesuatu yang tidak hanya selamat dari kegelapan mereka, tetapi meneranginya, mengungkapnya, membuatnya tidak berdaya. Mereka ingin menulis akhirmu, tetapi sebaliknya, mereka hanya menulis pembukaan awalmu. Dan sekarang mereka harus menyaksikan apa yang terjadi ketika keadilan ilahi tidak hanya memulihkan, tetapi merevolusi. Inilah momen yang tidak pernah mereka lihat datang. Ketika kekejaman tersembunyi mereka menjadi hal yang memberdayakan kemenanganmu yang terlihat. Ketika upaya mereka untuk menulis tragedimu menjadi tinta yang digunakan Tuhan untuk menulis pelajaran mereka. Ketika setiap bayangan yang mereka lemparkan menjadi cahaya lain dalam konstelasi kekuatanmu. Mereka pikir mereka menghancurkan batasanmu, padahal mereka hanya meruntuhkan penghalang menuju potensi sejatimu. Mereka pikir mereka menyaksikan akhirmu, padahal mereka hanya menyaksikan kejadianmu. Maka disinilah kamu berdiri, bukan korban kekejaman mereka, tetapi kesaksian akan keadilan ilahi. Tidak hancur oleh upaya mereka untuk memusnahkanmu, tetapi diubah oleh penolakanmu untuk dihancurkan. Setiap topeng yang mereka kenakan, setiap kebohongan yang mereka katakan, setiap luka yang mereka timbulkan, semuanya telah menjadi bagian dari baju zirahmu sekarang, bagian dari kekuatanmu, bagian dari ceritamu, tapi bukan cerita yang mereka pikir mereka tulis. Tidak, ini adalah kisah tentang keadilan ilahi, tentang transformasi, tentang kekuasaan yang tidak bisa mereka fahami dan kekuatan yang tidak bisa mereka korupsi. Biarkan mereka menonton sekarang, saat kekejaman tersembunyi mereka menjadi fondasi kemenanganmu yang terlihat. Biarkan mereka menyaksikan saat upaya mereka untuk meredupkan cahayamu menjadi hal yang justru membuatmu bersinar lebih terang. Biarkan mereka mengerti akhirnya dan sepenuhnya bahwa setiap tindakan kekejaman yang mereka lakukan tidak hanya dilihat oleh Tuhan, itu diubah olehnya menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka duga, sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan, sesuatu yang akan mengingatkan mereka selama sisa hidup mereka bahwa kekuasaan sejati tidak datang dari kemampuan untuk menimbulkan rasa sakit, tetapi dari kapasitas untuk mengubahnya menjadi tujuan.